lembu muda untuk dipersembahkan kepada Allah untuk menghapuskan dosanya. Begitu juga dan juga seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk korban yang dipersembahkan kepada Allah, maka korban yang dipersembahkan adalah seekor binatang korban yang tidak bercela. Di dalam ayat yang ketiga kita bisa melihat bahwa Tuhan memerintahkan kepada orang Israel, dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata. Nah, di sini di dalam ayat yang ketiga kita bisa melihat bahwa dikatakan bahwa agar mereka membawa seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Nah, kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-12. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah korban kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanya lah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanya lah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ayat ke-18. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umpai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Kiranya Allah senantiasa menyertai kita. Amin. Nah, hari ini kita kembali diingatkan untuk kita kembali bersekutu dan kita bersyukur karena Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa senantiasa bersekutu dengannya. Adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di mana Dia telah memberikan kita kesempatan untuk merenungkan betapa besar kasih yang Dia berikan kepada kita, yakni dengan Dia menggenapi kebenarannya yang telah menyelamatkan kita, sebagaimana tercatat di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 yang menyatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, atau di dalam bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, ya, karena di dalamnya terdapat kebenaran Allah yang telah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita bersyukur karena dengan kebenaran Allah yang Dia berikan, yang merupakan karena yang diberikannya kepada kita karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Kita sungguh bersyukur karena kita bisa diselamatkan, dan karena kita bisa diselamatkan, maka kita berhak menjadi anak yang akan mewarisi kerajaannya. Amin. Kita percaya bahwa dengan
kita percaya kepada firman janji Allah yang telah Dia berikan kepada kita, dan kita percaya bahwa bagi mereka dan kita bersyukur kepada Allah jika kita merenungkan betapa berkah yang Allah berikan kepada kita. Karena jika kita melihat kepada bagaimana Allah telah menyatakan kebenarannya kepada kita oleh kasih-Nya. 31 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke 55 yang terdiri dari 3 bagian. Di mana kita mulai dari bagian yang ketiga, yakni dari ayat yang ke-43. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang di sekarang? Marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya ia menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Ayat ke-46. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed dan juga Mispa. Sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan hari, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka, kemudian pergi ke tempat tinggalnya. Hello, how are you today? I hope God always be with us. We give thanks always to God because He has give us His great blessing for us, where He give His Son to this earth, where His Son became fulfill all righteousness. Amen. Today I am very full of gratitude for God to give me opportunity here to preach His word, and to preach His word and have fellowship because of His grace for us. Amen. Okay.
Today, I want to share about how God uh, full of grace and uh, love and mercy for us. If we read the Bible from a New Old Testament, uh, where in Leviticus verse 16, chapter 16 verse 21, it says that Aaron must put his hand on the head of the goat to pass on the sins of Israel once every year, because God so loved us, so loved the world. He gave his son to this earth to to give a tournament between us and God, because about 2000 years ago, we testify in when we read the Bible that when Jesus baptized by John the Baptist in the form of laying hand on uh, John the Baptist on Jesus Christ, the sins of the world was passed on to Jesus. Just as in the age of Moses, when the people of Israel have sinned, then that the people of Israel must bring sacrificial for God, like lamb or goat or animal to set by God, and they must bring that to the before God in system of tabernacle. Then to pass on their sins, they must put their hand on their animals head to pass on their sins, and we give and it that refers to that shadow
foreshadow that Jesus will come in New Testament and the Baptist in the form of laying hand of John the Baptist. And John the Baptist was the greatest man born of woman. He is the last high priest of men, the last high priest of Old Testament, and he is our representative to pass the sins of the world to Jesus. Amen. We give thanks for that. Power on. Bluetooth mode. No battery, please charge. Power off. Mari kita melanjutkan bagian yang kedua, ayat ke-22. Ketika pada hari ketiga dikabarkan telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku mengantarkan
engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi. Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut, karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk pada seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Ayat ke-36. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam. Selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Halo, apa kabar? Saya berharap Allah selalu senantiasa menyertai kita. Amin. Nah, kita bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan yang Dia telah berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali bertemu untuk belajar tentang firman Allah. Nah, oleh karena itu, mari kita membuka firman Tuhan. Pelajaran firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan judul, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ayat ke-9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Nah, dikatakan
Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Yesus telah bangkit pada dikatakan pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Yesus dilahirkan ke bumi ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Dia menjelma menjadi manusia, atau di dalam kata lain, dia datang kepada umat manusia milik kepunyaannya sendiri, yang adalah ciptaannya sendiri. Dia datang ke bumi ini karena umat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Datang ke bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia, karena manusia tidak bisa mencapai keselamatan dari dosa dengan usahanya sendiri. Nah, sebagaimana Allah adalah kudus, maka umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa membutuhkan juru selamat untuk dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Dia adalah Allah sendiri. Dia datang Yesus adalah Allah sendiri yang menciptakan dunia ini, dan nah, kita lanjutkan. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, dan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Yesus pada umur 30 tahun, dia dibaptis di Sungai Yordan, yang adalah untuk membasuh semua dosa dunia. Nah, di Sungai Yordan, Yesus diselamkan ke dalam air, ini dibaptis. Pada saat Yesus dibaptis, maka itu melambangkan kematiannya. Yesus yang adalah Raja segala raja, dia adalah keturunan secara manusia. Dia dilahirkan melalui Maria, seorang anak Lara, sementara ayahnya adalah dari keluarga Daud. Nah, atau Yusuf. Yusuf adalah seorang dari keturunan Daud, di mana Daud adalah Yesus bangkit pada hari yang ketiga setelah dia mati untuk membayar upah dosa dunia dengan menumpahkan darahnya di atas kayu salib, dan dia mati, dan dengan kematiannya tanggungnya telah dibayar lunas, dan kita mati bagi dosa. Ayat ke-12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Tuhan Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Dia adalah Allah yang penuh kasih karunia, dan kita bersyukur di mana Allah telah
memberikan kita karunia yang sangat besar, yakni dengan Dia telah menebus kita dari perbudakan dosa, dari perbudakan hukum Taurat.